Ogamnya Komando Ganyang Malaysia-nya itu, dan berhasil. Banyak tentara kita mati di Malaysia karena dibocorin informasinya dari intelijen kita sendiri. Jadi tim kita sendiri membocorkan ke Malaysia bahwa akan datang tim penyerbu dari Indonesia untuk masuk dalam program Ganyang Malaysia. Saya kira menjadi begini pertanyaannya. Sebenarnya badan intelijen kita ini di mana dan untuk siapa bekerja? Karena doktrin operasinya tidak jelas. Tidak pernah kita dengar bagaimana operasi intelijen kita yang jumlahnya banyak, mulai intelijen Angkatan Darat, Intel Mabes Polri, Lembaga Sandi Negara, BIN, Markas TNI Angkatan Laut punya, Markas TNI Angkatan Darat punya, banyak. Dulu digabungkan oleh Subandrio dalam yang disebut dengan BPI ya, kalau nggak salah. Kemudian dimajukan lagi zamannya Udani agak sebel waktu itu, digabungkan di Bakin ya, agak sebel dan dipecah Bais berdiri sendiri. Pertanyaan saya yang pertama Pak Mahfud, juga Mas Adi, adalah sebenarnya arah diadakan kita intelijen untuk siapa? Sebab yang saya dengar dari teman saya Bimred, pernah ketemu Bapak kita, Presiden kita yang mulia, Saudara Yudhoyono, mengatakan bahwa Mas, saya sudah punya di saku saya semua pembicaraan pimpinan parpol di saku saya ini, termasuk teman Anda, anak Subhan itu. Jadi kebetulan teman saya sudah punya. Jadi ya kita sebenarnya kalau di sini juga ngomong bebas juga nggak masalah karena pasti bisa dong. Al-Fayyad bilang sadap itu macam-macam bentuknya, ada sadap nira, sadap kali. Nah, bagi kita ya biasa-biasa saja. Tetapi persoalannya, apakah benar lembaga yang dibiayai oleh negara, lembaga yang dibesarkan oleh negara tidak pernah bekerja untuk negara? Bapak-bapak mungkin bisa berpikir secara jernih ketika diskusi kita yang dipandu oleh Bapak Sri Mulyono, ini beliau orangnya, tidak pernah ngomong ada penculikan. Apa yang dikembangkan oleh intelijen? Kabar BIN. Pak SP yang mendapatkan berita bahwa ada penculikan yang disebarkan oleh Anas Urbaningrum dan Gede Pasek. Apa nggak lihat YouTube dulu? Dan ironinya untuk merespon isu itu, SBY memerintahkan kepada saudara Pak Kepala BIN waktu itu, siapa namanya Marsiano, untuk press conference hanya untuk menanggapi soal-soal kecil ini. Untuk soal penyadapan kita di intervensi negara lain, Kepala BIN di mana sekarang? Ngomong nggak? Saya ingin tahu kita ini mau kemana arah pembinaan intelijen kita dan untuk siapa mereka bekerja. Begitu banyaknya, begitu mereka makan gaji hanya untuk memata-matai rakyatnya sendiri. Sejak zaman Orde Baru, doktrin ini berubah. Kita nggak pernah berprestasi di luar negeri. 2 orang mati saat program Malaysia itu, kalau nggak salah tingkat sersan ya. Sersan siapa itu sama Kopral Jono, Pak Kopral siapa itu? Orang Harun gugur sebagai kombatan di Malaysia. Tapi kita tidak pernah dengar ada prestasi gemilang intelijen kita di luar negeri. Bisa yang kerjain temennya sendiri. Itu pun karena makan dari temennya sendiri. Nah, yang kedua, ketiga ya. Apa yang dikatakan Mas Adi tadi, menurut saya menyetujui. Tidak ada yang penting di Republik itu disadap. Tidak ada. Tidak ada. Stasiunnya Mossad sudah ada di sisi ini sudah lama. Bahkan SBY nggak tahu. Dan di kedutaan Amerika sudah ada. Dan itu cuma 500 meter. Dan kita semua sudah tahu. Beberapa orang-orang pasukan ditanya, Mas ini gimana kok punya depan? Mas itu cerita udah lama, ngapain diungkap-ungkap lagi? Padahal update baru sekarang. Mereka sudah tahu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bagi mereka yang penting tidak rame-rame nggak masalah, Mas. Tidak ada yang perlu disadap kecuali yang Mas Adi, saya yang Mas Adi bilang, kecuali hal-hal yang sensitif menyangkut soal-soal pribadi saja. Kalau mereka juga sadar bahwa rakyat Indonesia ya bisa lah tipu-tipu. Beliau bilang tadi ada 80%
migas kita dikuasai asing, 8 migas perbankan kita dikuasai asing, 80% sistem komunikasi kita dikuasai asing. Kita juga nggak masalah, biasa-biasa saja. Apa ada marah? Enggak. Apa rakyat kita di Tuban terus ngamuk-ngamuk? Kita enggak. Sebenarnya juga nggak ada masalah, malah seneng. Kok ada Intel, Indomie telur. Nah, saya kira karena faktor pribadilah mereka bisa disentuh. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah masih ada nasionalisme di elit negara kita ketika hanya soal-soal pribadi yang direspon? Kalau tidak ada nasionalisme lagi, untuk apa dia di sana? Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Terima kasih.